Kelompok Yahudi anti-Zionis Israel dan kelompok aktivis sayap kiri Qouting menganggap kebakaran dahsyat di Los Angeles merupakan balasan terhadap Amerika Serikat, AS, karena mendanai Israel dalam membakar jalur Gaza, Palestina. Qouting mengatakan di Instagram, ketika pajak AS digunakan untuk membakar orang hidup-hidup di Gaza, kami tidak heran ketika kebakaran itu terjadi di rumah. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo milih nanti. Diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagan utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rabe sensitif. Nah ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulasa itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan, ya benar-benar pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata Rabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Ini jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsuma amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adzabuhu kul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU kamu ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi orang keramat itu bebas hambatan. Larang ini keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti si hotul jasmi. Apa sih pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi
Fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum wasifah binarri fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh, tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayuhrikakum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Bodoh-bodoh maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumangsamu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah kutil ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh yang melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may takila alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan nggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan nggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong ya berarti tak maca hadis. Lu coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuhrikakum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nawang pun bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, bahkan kita tidak pernah tahu.
Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ae berarti Sahih. Sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong ngono tak lawan. Siap lawan. Siap. Evaluasi ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu kan. Hobinya itu kan. Jadi nak dicak ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyo di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil qiyamah. Ya. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ra perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah tuh ngelok negur tuh aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosanya akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis wira loro paling. Ini enggak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Mas, tuntas kok ngadepi aku sama gue. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik ngaji ku sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya fijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya ikut Safir ya persimaan mulai kesandung berkati. Ceblok. Ya, tapi salam tampil orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocak kati. Saya pertahankan satu. Mobil. Bareng guling. Wah ini masih. Mereka latihan mama ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat itu gak masalah. Nah, seperti ini gue rasa nak willy sebagai adab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan
Fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Kalau bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tambah. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul nah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafar tu mayatilah, kowe bima amantum. Boyo mikir, mana yo, seudon rasa di lembaga, no seudon. Lalu seudon kok dalil. Jangan panggungnya dia. Wong seudon siri wae elek mun seudon kok dikai panggung. Jaja itu. Jaja bisa. Nek seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin dunia. Wes sampai swarga lah tak protes nek iku aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali. Ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasat. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing apa itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa diganti sing luwih enom. Wis kok tak pilih ku. Engko sing minggat tak mulai neh. Ternyata rapi piye bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya saya tak elang. Amain Nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak aku. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan balik kenyang. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yatsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong bisa putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Kamu usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab bisa aja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, hori ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan, ape delok rawani, mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salat mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu aja walu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi rasa aliran anyar. Yo aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi pitu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsinya jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener Pak. Wah, semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan Gus Warga ngenteni riyen Gusti. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman ya jesu bena ya dari Rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku aman tuh mau waca bima kafartum. Lagi lafate wis salah kowe. Lho nek fayuhrikakum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartum. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale ki melarat terus sebab apa ayo? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Oh, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Iki sauni-unine nek wong iki, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono ya semua ora ro, takono pangeran. Kaya ono wong ditetir bodho ora usah. Konyen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok. Kan kita ora ro. Iku pen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah opo sih muni ra roh iku.